Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kita alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat serta kasih sayangnya Allah. Kita diizinkan untuk mencicipi hidangan yang istimewa, dan hidangan yang paling istimewa itu adalah as-shalah, bisa sholat. Rasulullah beberapa kali kalau dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi yang gelisah, dalam kondisi yang kalut, beliau mencari Bilal. Ainal Bilal, ainal Bilal, mana Bilal, mana Bilal. Kalau sudah ketemu baru Rasulullah menyampaikan, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, kasih istirahat saya Bilal. Wahai Bilal, kasih istirahat saya. Karena Bilal menyampaikan kepada Rasulullah, belum waktunya wahai Rasulullah, belum waktunya azan, belum waktunya azan, gitu ya. Jadi antara azan satu dengan azan yang kedua, sholat satu dengan sholat yang kedua, kadang-kadang kalau orang itu jiwanya itu sudah jiwa rindu dengan Allah, itu tidak betah, kayak mau ketemu lagi. Kok belum azan Bilal? Belum Rasulullah, baru jam 10. Lah sholat zuhurnya nanti jam berapa? Jam 12. Nah itu loh. Hidangan paling istimewa inda Rasulillah, di sisi Rasulullah, itu adalah as-shalah. Istirahat paling baik yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah as-shalah. Makanya disampaikan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil insan, perkara pertama yang dihisab pada diri manusia as-shalah, itu adalah sholat. In soluhat, apabila sholatnya baik, soluha sairu amalihi, seluruh amalnya dianggap baik. Wa in fasadat, apabila rusak sholatnya, fasada sairu amalihi, akan rusak, dianggap rusak seluruh amalnya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib bersyukur ya. Habis sholat itu, makanya kalau orang-orang sepuh kita dulu habis sholat itu sebelum istighfar hamdalah, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, terus kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Dah begitu ya. Nah itu kita latih pelan-pelan sehingga sholat itu menjadi nikmat. Salawat dan salam mari kita lantunkan bersama keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kaji ajaran-ajaran beliau lewat ayat-ayat, lewat hadis-hadis, serta periwayatan-periwayatan ulama tentang perilaku-perilaku Nabi, ucapannya Nabi, serta sikapnya Nabi. Dan terkhusus di pagi hari ini kita secara rutin membaca kitab Ihya Ulumuddin ya, membaca kitabnya Al-Ghazali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah wal hadirat, kemarin kita sudah membahas ada 4 hal pertemuan yang lalu, 4 hal yang membuat seseorang gampang menderita, gampang gelisah, gampang tertutup dari hal-hal yang baik. Satu hari ada orang yang bertanya, bagaimana cara membedakan kebaikan dan keburukan? Itu kalau kita mengingat beberapa tahun yang lalu ketika kita masih belajar bersama tentang kitab hadis Arba'in Nawawiyah, hadis ke-27 itu Rasulullah su'ila 'anil birri wal ismi. Rasulullah ditanya
bagaimana membedakan perkara baik dan perkara dosa. Kata Rasulullah, jawabannya adalah albirru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah segala hal yang pantas dilihat oleh manusia. Sholat pantas, dermawan pantas, ramah pantas, ya akhlak yang baik. Terus watma'anna bihil qalbu, ditafsiri begitu, watma'anna bihil qalbu, dan hati itu menjadi tentram. Dilihat manusia baik terus menentramkan jiwa. Kata Rasulullah, dua itu adalah kunci dari kebaikan. Kan kita sering bingung kan, ini sebenarnya baik atau tidak, tahu Ustaz? Ya saya juga tidak tahu, saya tidak mengalami kan gitu. Yang mengalami adalah kita masing-masing. Kalau baik, dilihat manusia itu juga baik, dilihat Allah baik, hatimu tentram. Nah, beda yang kedua, wal ithmu, sedangkan yang dinamakan dosa atau sesuatu yang akan menjadikan itu efek yang negatif di kemudian hari, kata Rasulullah, mahaka fi sadrika, segala hal yang membuatmu bergejolak di dalam hati. Bergejolak itu ada 3 level. Level yang pertama itu ragu. Level yang kedua itu gelisah. Level yang ketiga itu penyesalan. Nah, gitu ya. Ada istilah takhayyur, roibun, ya. Roibun, la roiba fi, itu. Takhayyurun itu artinya gelisah. Roibun ragu-ragu. Nah, gitu kan. Terus kemudian khuznun, merasa dia sedih. Hammun, dia merasa sedih dan gelisah. Terus kemudian yang terakhir, ya dia akan kecewa. Itu adalah kata Rasulullah, mahaka fi sadrika, apapun yang ingin engkau lakukan, engkau ucapkan, atau ingin engkau beli dan sebagainya, yang membuat hatimu gelisah, itu harus ditinggalkan. Mahaka fi sadrika. Yang kedua, wakarihta ayat toli alaihin nas, dan engkau tidak suka jika itu dilihat oleh orang lain. Iya, apa? Kalau bilang perbuatan buruk, mencuri terang-terangan ada yang mau, yang tidak berani. Merampok, Ustadz, itu merampok kalau dia yang dirampok dirasa lebih kecil, ya. Kalau yang dirampok itu lebih besar, seumpama merampok rumahnya jenderal, ya itu ya jagoan sekali, tidak berani. Merampok itu ya kelas-kelasnya, ya yang begal-begal itu, orang-orang lemah, gitu kan. Penjajah itu yang dijajah kan lemah, kalau yang dijajah itu sama-sama kuat tidak bisa. Dua karihta ayat toli alaihin nas, sesuatu yang membuat seseorang itu tidak ingin dilihat oleh orang lain adalah bagian dari dosa. Dah gitu ya. Ya kalau dibilang, Ustadz saya banyak rahasia, kalau dikatakan Al-Ghazali semakin banyak rahasia, yang rahasia itu adalah rahasia kemaksiatan, la yusibul mar'u, tidak menimpa seseorang illa khuznan, kecuali akan membawakan kesedihan kepadanya. Wajahnya tidak bercahaya, layu, menua, sakit dan sebagainya, itu adalah bagian dari dosa yang dia sembunyikan. Udah pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Nah, apa sih hal-hal yang menggiring kita kepada hal tersebut? Dikatakan kemarin adalah wahwa arba'atun, ada 4. Al-mal, hubbul mal, cinta harta. Cinta harta itu bukan nominalnya sedikit atau banyak. Orang fakir ya bisa disebut dengan orang yang mencintai harta. Orang yang duitnya banyak juga bisa disebutkan sebagai
orang yang mencintai harta, cinta harta, kemarin kita ingat-ingat sedikit, dia tandanya ada 3. 1, rasa kurang. 2, rasa takut kehabisan. 3, rasa gelisah, rasa haus yang tidak ada habisnya. Dapat 1 juta kurang, dapat 10 juta kurang, bahkan dapat 100 juta atau 1 miliar masih kurang. Ya kan manusiawi Ustadz, ya manusiawi ya, tapi diatur lah ya, nanti tidak cepat tenang pikiran kita. Nah yang kedua, hubbul jah, mencintai memiliki kedudukan. Kalau diorientasikan kedudukan itu dalam kebaikan, pengabdian kepada Allah, manfaat kepada sesama, silahkan. Tapi kalau kedudukan itu, ya mohon maaf, dalam segi tasfiyah atau tazkiyah, kedudukan itu akan merubah seseorang. Minimal perasaan hatinya, dia merasa lebih besar, lebih tinggi daripada orang lain. Awalnya RT, naik ke RW, naik ke lurah, selesai jadi lurah belum cukup, nanti kalau bisa dilanjutkan menjadi camat, bupati, dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan. Apakah itu buruk Ustadz? Tidak. Baik jika disandarkan kepada Allah, buruk jika disandarkan kepada hawa nafsunya. Yang ketiga, kemarin kita membahas tentang taklid. Taklid itu apa? Menirukan gaya-gaya yang kita tidak tahu, tidak mengerti tentang tujuan gaya tersebut atau makna tersebut. Dan kalau kita tanya kenapa pakai baju putih, mungkin jamaah semuanya akan mudah mengatakan karena warna putih adalah baju atau warna yang disukai Rasulullah. Clear? Oke. Kenapa pakai baju gamis? Karena komisun, ya komisun itu kalau orang Mesir itu kan kof jadi G, komis jadi gamis, ada kolbun jadi galbun, galbi itu kan hatiku kan gitu, kolbun, ya macam-macam lah pokoknya begitu. Nah, kenapa pakai gamis? Ya itu adalah termasuk bagian dari pakaian sunnah. Nah terus kemudian diganti. Terus kalau pakai gamis, Ustadz, terus gamisnya ditulis apa begitu, belakangnya begitu, itu sudah sunnah atau tidak? Ya, saya tidak tahu. Ya. Itu kan menirukan gaya-gaya yang sebenarnya bisa benar dan bisa tidak, yang kita tidak tahu dalilnya. Itu dilarang dalam agama. Taklid, meniru-nirukan tetangganya gitu kan. Yaitu kalau dibilang dulu itu ada namanya taklidul a'ma. Dalam kitab mutolaah itu ada namanya taklidul a'ma. Orang yang suka meniru tanpa mengerti maknanya, dia akan terjerumus. Dikisahkan dalam hikayat tersebut ada 2 ekor keledai. Yang satu yahmilu asfaro, yang satu yahmilul qutna. Yang yahmilu asfaro itu membawa membawa garam. Yang satu yahmilul qutna, dia membawa kapuk di dalam kantong atau di dalam karung. Begitu teriknya matahari tersebut, yang membawa garam, dia turun ke sungai. Setelah turun ke sungai, lama dia mandi, dirasa kok semakin ringan. Ya iya, garam kena air larut, dia naik jalannya lebih enteng. Nah, keledai yang di belakangnya ikut-ikutan masuk ke sungai. Loh, kok semakin berat? Ya jelas, yang dia bawa adalah kapas. Kapas menyerap air, naik ke jalan tidak mampu. Nah itu, ya. Jadi beli apa-apa, pakai apa-apa, dalam sentuhan tazkiyah, dalam sentuhan tasfiyah, tasawuf, itu harus tahu alasannya apa. Iya. Kalau Dr. Jamal, kalau kita bicara sama anak-anak di pasca itu kan berarti kita harus bilang apa yang kau tuliskan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau ini kan harus tahu alasannya apa.
gitu. Bukan hanya sekedar bicara, bertindak atau menulis, tapi benar-benar tahu apa yang kau bicarakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau tulis. Bukan sekedar menirukan saja. Nah, itu namanya taklid. Yang nomor 4 terakhir adalah al-maksiyat. Maksiat. Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Orang yang bisa sholat oleh Allah diperbaiki, dia akan meninggalkan fahsya. Fahsya itu maksiat jorok yang tahu hanya dia. Pelan-pelan ya. Fahsya disebut fahsya, maksiat atau perilaku buruk, kebiasaan buruk yang tahu hanya orangnya. Kalau rame-rame begini tidak kelihatan, sama kita semuanya. Ya termasuk saya yang baca kitab ini. Seandainya nanti sendirian, yaitu ada memiliki keburukan, ya keburukan yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu yang menjadikan kita gelisah, menjadikan kita khirman, terhalang. Ya. Haruma itu kan haram, menjadikan kita terhalang dari kebaikan-kebaikan. Maksiat yang tersembunyi, yang diulang-ulang, tidak ditaubati. Wah, itu penyakit. Itu fahsya. Ya termasuk kalau dibilang ya zina itu kan fahsya. Ada orang zina di pinggir jalan yang tidak berani kan gitu. Ya. Ada ustadz di Bali sana itu katanya video-video pendek itu sudah bebas, ya kan saya tidak tahu. Tapi kalau di Makassar kan tidak ada berani orang maksiat zina di pinggir jalan, tidak berani. Itu fahsya. Nah, mungkar adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri, dilakukan terang-terangan, itu mungkar. Kan masih banyak di antara mungkin kita sering ketemu di jalan atau di mana orang salah tapi tidak mau disalahkan, itu kan banyak. Dan dia berani. Ya, contohnya adalah penghutang dan yang ditagih hutang. Ya, jadi yang dihutangi foya-foya, yang menghutangi kerja, ya, kerja rekoso kan gitu, kerjanya payah, yang dihutangi malah foya-foya, ditagih malah marah. Nah itu kan ya, masya Allah, itu namanya mungkar. Nah, kira-kira sholatnya belum benar gitu. Nah, ngaji tasawuf itu atau ngaji tazkiyah itu salah satunya begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah berapa menit ini? Ya, pokoknya tenang saja. Kita flashback sedikit. Ngajinya kok terlalu serius? Tidak serius. Ya, pokoknya tenang saja. Ngajinya ya begini, kita pelan-pelan. Kemarin kan awal-awal kita sudah bahas fikih, kita sudah bahas macam-macam. Nah, lupa Ustadz, tidak apa, ingat itu juga tidak wajib. Yang wajib ingat itu hanya sholat 5 waktu. Selebihnya kan mahalul khoto iwan nisyan, manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau lupa itu ya syukur ya. Walhamdulillah saya lupa. Yang susah lupa itu kalau kesalahan orang lain. Suami ingat salahnya istri, istri ingat salahnya suami. Seumur hidup itu ya. Sedetil-detilnya itu akan diingat. Giliran ngaji lupa. Itu memang ya tanha 'anil fakhsya wal munkar itu kontrol sholatnya atau evaluasi asesmen sholatnya itu sudah benar atau belum, yang ngeceknya di situ. Jalan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang obat-obat ya. Di antaranya di sini dikatakan ada 4 obat yang ditawarkan oleh para ulama yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu diijabah oleh Allah. Al-khalwah was-sumtu wal-ju'u was-sahar. Ada 4 obat. Ya. 4 atau disebut dengan penawar kehidupan. Yang pertama itu adalah diam, banyak diam. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu as-sumtu, istilah kitabnya gitu ya.
As-sumtu, diam. Yang kedua, banyak menyendiri, banyak menyendiri. Disebut dengan al-khalwatu. Al-khalwatu. Yang ketiga, banyak lapar. Al-ju'u. Nah, yang keempat itu banyak berjaga. Berjaga begadang itu ya. Berjaga artinya jangan mudah-mudah tidur. Jangan gampang tidur. Itu disebut dengan as-saharu. As-sumtu, banyak diam. Di sini kepentingannya kita diam yang pertama untuk apa? Yang pertama itu adalah listima'i, untuk mendengar, untuk mendengar. Istilahnya di sini adalah listima'i. Disampaikan oleh Allah, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, itu dalilnya. Yang kedua, diam itu untuk apa? Selain untuk mendengar, littafakkuri, untuk berpikir. Nanti ditanya bedanya berpikir dengan tadabbur apa Ustadz? Kan la ayatil liqaumin yatafakkarun, terus kemudian afala tatadabbarunal Qur'an. Nah, berpikir litafakkuri. Ya, litafakkuri. Litafakkuri, untuk berpikir. Terus yang ketiga itu adalah untuk menjernihkan. Menjernihkan. Ini namanya litasfiyah. Sofi. Nah, litasfiyati, untuk menjernihkan. Khalwat, menyendiri. Menyendiri untuk apa? Masuk di sini. Untuk meresapi. Meresapi disebut dengan litadabburi, tadabburi. Tadabburi. Yang kedua, litazkiyati, untuk mensucikan. Apa mensucikan? Litazkiyati. Kemudian yang ketiga, kalau kita menyendiri itu untuk apa? Untuk mendekatkan. Littaqarrubi. Littaqarrubi. Ya, pelan-pelan ya, pokoknya ya seperti itu, agak berat-berat sedikit tapi ya sudah masuk babnya. Saya bingung mau dilewati babnya, ya nanti tidak ada irtibatnya, tidak ada sambungannya. Kalau bahas babnya ya begini, tidak apa-apa. Masuk dalam apa namanya, khalwat. Sekarang lapar itu untuk apa? Nah, lapar itu untuk membangun, untuk menguatkan. Saya tanya, kondisi perut lapar dengan kenyang lebih kuat yang mana? Ayo, kalau saya lebih kuat kenyang, lapar ya tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk menguatkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu ada namanya ruh, ada namanya jasad. Kalau makan itu makanannya jasad. Kalau puasa atau lapar itu makanannya ruh. Jangan salah ya. Kalau bekerja ya makan dulu, nanti dehidrasi mati, kan susah. Tapi kalau mau berzikir sahar itu qiyamul lail,
perutnya dikosongkan gitu ya, untuk menguatkan litakwiyati. Nah, selain menguatkan untuk apa? Di sini adalah untuk litanadzufi, untuk membersihkan. Kalau tadi menjernihkan, di sini membersihkan. Ini ada namanya litanadzufi. Ini barang kalau dibikin training, walah, training keren, nah, terus bayarannya mahal. Kalau ngaji di masjid gratis, berhadiah bahkan ya, berhadiah bubur. Ya. Kalau kurang double punya saya boleh dihajar ya. Ya sudah agak jarang yang ngaji begini. Litanadzufi, al-jari, seperti WC yang berjalan. Jelek enggak? Jelek enggak? Jelek. Makanya kata Rasulullah itu, ma min wa'i'in syarron minal batni, ma mala'al abdu wa'i'an syarron minal batni. Tidaklah seorang hamba itu dikatakan jelek ketika dia memenuhi sebuah wadah yang disebut perut. Semakin banyak makanan di sini berarti kita ini kayak WC yang septic tanknya penuh. Ya mau di apa? Ya terlanjur gitu. Ya jangan bilang berarti Ustadz Ali ini WC berjalan. Ya mungkin. Nah, perutnya besar, orangnya gendut ya gitu kan. Ya susah. Ya doanya itu susah makbul, enggak mi'raj. Kalau bahasanya orang Thariqah itu kan ada mi'rajnya gitu. Itu doanya enggak mi'raj, ruhnya itu enggak lurus sebab ya di dalam perutnya itu ya banyak ininya. Ahli fikih, ahli ilmu yang perutnya penuh itu kotor, yang diucapkan itu penuh dengan istilahnya apa? Politisi, apa politisir, mempolitisir. Pokoknya kepentingan-kepentingan saja yang akan dia sampaikan. Makanya kalau dibilang orang-orang koruptor itu orang-orang pinter yang penuh perutnya, sehingga perutnya tidak bersih, hatinya tidak bersih, ruhnya tidak bersih, otaknya tidak bersih, perilakunya jadi tidak bersih. Obat ya, penawar. Berarti Ustadz kita boleh lapar, boleh. Rasulullah itu memberikan haknya ini ada toh. Beliau belum makan kecuali sudah lapar sekali, biar ruhnya menyala. Tapi Rasulullah tetap makan meskipun makanannya tidak sampai kenyang berhenti. Clear ya? Logis ya? Jangan dibilang berarti kita suruh puasa terus Ustadz. Enggak puasa enggak apa-apa, tapi ngontrol perut itu loh. Nah kalau puasa balas dendam, iya. Jadi kalau puasa subuh sudah sahur, kita puasa sampai sore di WA semua temannya. Bro, kita buka bersama di mana? Yang lengkap dong. Ada dessertnya, ada makan beratnya, wis macam-macam lagi. Ya, ndak mi'raj. Kalau bahasanya orang Thariqah itu ndak mi'raj, ndak ketemu Allah. Itu ndak ketemu Allah. Ya kalau kita bahasanya ya buang-buang waktu. Makan itu kan membuang waktu. Dari rumah ke sana berapa menit, dari parkiran ke tempat makan berapa menit, dari nunggu makanan dihidangkan berapa menit, selesai makan ngobrolnya berapa menit. Buang-buang umur itu dhiya'il umri, menyia-nyiakan usia. Ini perkara ini ya. Yang terakhir adalah as-saharu. As-saharu itu adalah untuk berkomunikasi dan untuk apa? As-sahar, berkomunikasi dan untuk memenuhi hak diri. Nah, berkomunikasi itu disebut dengan
lil qiyami, lil qiyami, lil qiyami, lil qiyami wa takallumi, Allahi, kepada Allah. Yang pertama komunikasi. Lah, saya begadang Ustadz setiap malam. Nah, ngapain? Iya. Ya terserah lah, pokoknya pikir sendiri. Saya begadang Ustadz. Kenapa? Pegang HP. Sambil rebahan, bahkan loh tiba-tiba sholatu wassalamu alaihi. Ini macam-macam. Saya kholwat Ustadz sendiri di rumah, di dalam kamar, pegang HP, tiba-tiba subuh. Nah, ya. Melek bumi itu qiyam, ketemu Allah. Apalagi kalau usianya 40 plus. Ini masa-masa kritis. 40 plus, belum istiqomah tahajud. Ya minimal seminggu itu kok lebih banyak tidurnya daripada qiyamnya. Itu kira-kira fil ma'syar itu yusibuhu faqrun wa faqdun wa su'batun. Dia akan ditimpa kefakiran, kesusahan dan kesedihan di padang mahsyar nanti. Usia 40, kalau jumlah sholatnya, kalau jumlah qiyamul lailnya itu kan ada 7 hari, kok kurang dari 4 hari, itu ngeri. Kalau tidak ada sama sekali, ya bagaimana begitu? Tidak menakut-nakuti, saya hanya membaca. Nanti kalau tidak terima, robek saja kitabnya, halaman itu. Ya, dilatih, semuanya dilatih. Ada orang itu melatih kan, usia 10 tahun ke bawah, dilatih qiyamul lail sekali seminggu. 20 tahun, 10 sampai 20, dilatih 2 kali. 20 sampai 30 tahun dilatih 3 kali seminggu. 30 sampai 40 itu sudah 4 hari. 40 ke 50 sudah 6 hari kan gitu. Pokoknya begitulah, diatur bagaimana. Ya hitungannya hitungan sendiri. Sama seperti sholat 5 waktu. Ada yang agak nakal di antara beberapa ulama itu yang menyampaikan, pastikan dalam sholat berjamaah itu latihan indirojen ba'da indirojen. Latihan dari waktu ke waktu. 10 tahun pertama latih betul dia bisa istiqomah jamaah 1 waktu di bawah 10 tahun. Di bawah 20 tahun dia sudah 2 waktu. Di bawah 3 tahun dia sudah 3 waktu. Di bawah 4 tahun 4 waktu. Di bawah 50 tahun la yufarikuhul masjid. Dia tidak bisa memisahkan diri dari masjid. Enak. Logis loh itu, logis semuanya. Tidak tahu kenapa tidak logis, jadi tidak logis itu apa? Semakin sepuh semakin sibuk. Iya memang, semakin sepuh semakin bingung. Baru kemarin malam ini kalau kita cerita itu ada tamu, suami dan istri berkelahi, sampai suaminya itu ngedrop, sampai dibawa ke psikiater itu tidak sembuh-sembuh. Lalu saya tanya, Bu Haji, Pak Haji, apa yang membuat kita berkelahi? Loh, kalau dibilang anak-anak sudah mandiri semua. Kalau dibilang rukun Islam yang kelima sudah dilakukan, umroh setiap tahun. Kalau kurban suami, istri, anak semuanya dikasih kurban. Income setiap hari ada penghasilannya setiap hari. Rumah bagus, kendaraan ada. Kok berkelahi, apa masalahnya? Ya, kalau dicari-cari ternyata masalahnya apa? Suaminya itu korban di tempat yang lain, tidak izin istrinya, gitu saja. Nah istrinya marah-marah, marahnya meledak-ledak. Kalau dibiarkan nanti kamu akan ngasih uang kepada mantan-mantanmu, macam-macam. Astagfirullahaladzim. Nah suaminya itu sudah diajari kalau mau sedekah atau bagaimana, ketika sudah ada kesepakatan bahwa bekerjanya bersama secara akhlak, secara akhlak itu kan hendaknya isti'zan, dia minta izin, kasih tahulah, i'lam minimal. Istriku, saya mau korban di sana juga. Di sini iya, di sana iya. Di sana tempat lahirku, di sini adalah di mana kita bekerja. Begitu sebenarnya. Komunikasi, ya padahal itu ya jamaah saya yang setiap malam Senin ngaji, dan ngajinya sudah lama, sudah 4 tahun.
bisa berkelahi itu loh ya Allah. Komunikasi kepada Allah, Allah akan menuntun komunikasi kita baik kepada sesama. Kalau komunikasinya dengan Allah itu buruk, biasanya komunikasi dengan hamba-hambanya juga buruk. Itu kalau menganalisa itu begitu. Kenapa ya saya ngobrol kok enggak paham-paham yang diajak ngobrol, atau dia istri gampang salah paham. Itu bukan karena ego-egonya ya, enggak ya. Kita jarang minta sama Allah, Allah, aku memiliki tubuh istriku, aku memiliki tubuh suamiku, akalnya, hatinya, jiwanya, ruhnya milikmu. Aku bisa memberikan nafkah ke dia, bisa mengajari ilmu padanya, tapi hakikatnya pikiran dan hati engkau yang mengendalikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbaha ala dinika wa ala ta'atika. Gitu. Itu kan caranya begitu. Kalau malam itu kan kita diajari kan, ibunya Syekh Sudais gitu. Itu kan selalu membacakan Allahumma inni ushiduka anni radin. Wahai Allah, saksikan aku ibunya ini anak. Aku ridho kepadanya. Tamamar ridho, sepenuh ridho. Wa kamalar ridho, dan sesempurnanya ridho. Tamamar ridho wa kamalar ridho wa muntahar ridho, dan sepuncak-puncaknya ridho. Allahumma anzil ridwanaka biridho'i anhu. Turunkan keridhoanmu wahai Allah kepada anakku ini, suamiku ini, istriku ini, karena aku sudah meridhoinya. Terang benderang. Kalau dia tidak minta maaf sama saya, Ustaz, tidak akan kumaafkan. Astagfirullahaladzim. Fal ya'fu wal yasfahu. Itu kan kata Allah dalam Al-Quran. Satu hari Abu Bakar itu punya anak asuh, keponakannya namanya Mistah. Semenjak kecil diasuh oleh Abu Bakar. Satu waktu Sayyidah Aisyah kena fitnah, dikira dia selingkuh. Dalam Al-Quran itu surat tentang membahas tentang ayatul ifki, itu ayat-ayat tuduhan yang dituduhkan kepada Aisyah. Mistah, keponakannya Abu Bakar yang sejak kecil dia asuh, kemudian dia ngomong, ikut menggosip. Abu Bakar yang dermawannya kayak begitu, baiknya kayak begitu, dia bersumpah, oh logistik ke rumahmu tidak akan saya kasih lagi, saya stop, mulai sekarang saya tidak akan kasih kamu sumbangan. Ya Allah itu menegur, wong sudah biasa dermawan, gaya-gaya gara-gara begitu, tidak jadi dermawan, ya tidak cocok kalau jadi tangan kanannya Rasulullah, iya gitu, ya bagaimana? Iya. Ya seperti pelan-pelan ya, qiyamul lail, sahar. Nah, untuk memenuhi hak ini yang terakhir adalah li'ada'il huquq. Melek malam membaca Al-Qur'an, tadabbur, qiyamul lail meskipun sebentar itu memenuhi hak. Dimana ketika Nabi Adam itu dikisahkan menjelang wafatnya beliau, setiap malam itu beliau jarang mau berkumpul dengan Hawa, kayaknya waktuku untuk berjumpa dengan Allah itu sudah dekat. Aku minta izin ya, minta izin kalau malam hari ini jangan engkau ganggu dulu. Seperti Rasulullah. Wahai istri-istriku, 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan ini, kayaknya saya sudah dekat dengan Allah gitu. Izinkan saya beriktikaf. Ya, seperti itu ya. Ini adalah penawar dari segala penawar. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada pertanyaan.